Feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. Halo guys, jumpa lagi di video kabar dunia terkini. Kali ini, Bang Din akan menyampaikan info terbaru terkait perang Rusia dan Ukraina. Guys, perang Rusia vs Ukraina sudah memasuki hari ke-63 sejak awal invasi yang dilancarkan oleh Rusia pada akhir Maret tahun 2022 lalu. Berikut rangkuman konflik Rusia versus Ukraina hari ke-63 seperti dikutip dari The Guardian pada Rabu, tanggal 26 April tahun 2022. Sejak awal fase kedua operasi khusus, yang dimulai secara harfiah 2 hari lalu, salah satu tugas tentara Rusia adalah memastikan kendali penuh atas Donbas dan Ukraina Selatan. Ini akan menyediakan koridor darat ke Crimea, kata Minekaev dalam pertemuan umum tahunan Persatuan Perusahaan Industri Pertahanan di Sverdlovsk menurut laporan kantor berita Rusia. Dikutip dari CNN, pernyataan Minekaev itu menandakan pertama kalinya Rusia membeberkan tujuan utama fase kedua invasi di Ukraina, yakni untuk membangun koridor darat antara wilayah Donbas Timur, Ukraina, dengan semenanjung Crimea. Minekaev mengatakan kontrol atas wilayah selatan Ukraina akan memberi pasukan Rusia keleluasaan akses menuju Transnistria, sebuah negara bagian di Moldova yang selama ini dikuasai separatis pro-Rusia. Transnistria telah menjadi rumah kontingen pasukan Rusia sejak awal 1990-an. Sejak Rusia mengumumkan fase kedua invasi, pasukan pemerintahan Presiden Vladimir Putin beralih fokus menggempur wilayah timur dan tenggara Ukraina setelah gagal merebut ibu kota Kyiv. Pasukan Rusia saat ini hanya menguasai sebagian daerah di Ukraina Selatan. Pemerintah Ukraina masih mengendalikan kota-kota utama di kawasan itu seperti Mykolaiv dan Odessa. Meski Rusia mengklaim menang telak dalam pertempuran di Mariupol, pasukan Ukraina masih bertahan di kota pelabuhan yang terletak di tenggara Ukraina tersebut, terutama di sebuah pabrik baja yang sempat menjadi target gempuran Rusia. Sementara itu, juru bicara kantor kepresidenan Rusia atau Kremlin, Dmitry Peskov, menolak berkomentar terkait pernyataan Minekaev itu dan merujuk pertanyaan tersebut ke Kementerian Pertahanan. Meski banyak pihak menilai pergerakan pasukan Rusia mulai menurun, beberapa pengamat menganggap invasi Moskow di Ukraina pun tak akan berakhir dalam waktu dekat. Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengakui kemungkinan Rusia menang perang di Ukraina dan pertempuran bisa berkobar hingga akhir 2023. Johnson mengakui bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, punya pasukan yang kuat. Namun menurutnya, Putin melakukan blunder besar karena memerintahkan invasi di Ukraina. Guys, inilah 3 alasan Rusia, mati-matian, ingin rebut Ukraina Timur. Alasan Rusia memusatkan pasukannya ke wilayah itu. Berikut ini 3 alasan manuver Moskow ke Ukraina Timur sebagaimana dikutip CNBC International, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. 1. Rusia butuh kemenangan. Pasukan Rusia diketahui tidak mengalami kemajuan pesat dalam menguasai ibu kota Ukraina, Kyiv. Hingga penarikan dan pemindahan ke timur, pasukan yang dikirim Presiden Vladimir Putin itu hanya berhasil menguasai lingkaran kota itu saja. Pemindahan ke timur ini juga berdasarkan fakta bahwa kelompok separatis pro-Moskow telah berhasil menguasai wilayah itu. Ini dapat menjadikan operasi di wilayah itu lebih mudah karena mendapatkan dukungan masyarakat yang luas. Putin telah menyerah pada tujuannya yang lebih ambisius sepenuhnya. Sangat mengejutkan bagaimana mereka telah mengubah nama perang mereka menjadi Operasi Pertahanan Militer Khusus di Donbas. Cuit mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Rusia Michael McFaul berkomentar Selasa di Twitter.
2. Rusia menginginkan jembatan ekonomi. Kemenangan di wilayah timur ini akan membawa dampak ekonomi yang sangat menguntungkan bagi Rusia. Pasalnya wilayah itu sendiri merupakan wilayah industri yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Donbas sendiri adalah kawasan industri berat yang dikenal dengan industri pertambangan batu bara dan cadangan batu bara besar yang berpotensi dapat diakses Rusia jika mencaplok seluruh wilayah. Selain itu, penguasaan Donbas juga akan memungkinkan Rusia untuk membuat jembatan darat ke Crimea. Tiga. Politik identitas. Wilayah Donbas juga penting bagi Rusia dalam hal identitas nasionalnya. Pasalnya, warga wilayah itu sampai hari ini masih mengakui identitasnya sebagai orang Rusia. Hal ini pun juga menjadi sebuah alasan Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk sebagai wilayah yang lepas dari kedaulatan Ukraina. Mereka juga memberikan bantuan finansial bagi kelompok separatis di wilayah itu. Dalam citraan media Rusia, warga Donbas disebutkan sering mendapatkan persekusi dari kaum nasionalis Ukraina. Ini juga membawa pemberitaan bahwa banyak warga Donbas yang mengungsi ke Rusia karena tindakan persekusi ini. Nah, itulah kabar update perang Rusia versus Ukraina hari ke-63, dengan memusatkan kekuatan tempur serta membombardir wilayah selatan dan timur Ukraina, yang mana bisa disimpulkan bahwa Rusia telah menduduki wilayah selatan dan timur Ukraina. Oke guys, sampai di sini dulu kabar update yang bisa Bang Din sampaikan tentang perang Rusia versus Ukraina. Sampai jumpa lagi di video chapter berikutnya hanya di Din Channel. Guys, jangan lupa subscribe dan like, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info viral dunia yang dibahas oleh Bang Din. Serta berikan komentar kalian di kolom komentar.